Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Tanggal 15 April 2025 lalu, Misri Puspitasari menerima telepon dari seorang pria yang telah dikenalnya sejak September 2024. Seorang pria dengan jabatan tinggi di kepolisian. Setelah diangkat telepon tersebut, Misri menerima ajakan dari pria tersebut. Ajakan untuk menemaninya liburan semalam di sebuah hotel di Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat dengan bayaran yang cukup fantastis. Misri yang memang berprofesi sebagai LC saat itu pun mengiyakan ajakan itu dan segera berkemas. Dia sama sekali tidak membayangkan jika tugas liburannya saat itu akan membawanya kepada sebuah peristiwa besar dalam kehidupannya. Sebuah peristiwa pahit yang membuatnya harus menjadi penghuni Hotel Prodeo. Sebuah liburan yang berawal dari hotel mewah dan berakhir di Hotel Prodeo. Apa peristiwa yang menimpa Misri Puspitasari? Kita ikuti sebuah kisah kasus dari Lombok, Nusa Tenggara Barat ini sampai akhir ya sobat. Banyak yang bilang bahwa salah satu masa yang terindah dalam hidup kita adalah masa SMA. Dan sepertinya masa SMA juga menjadi masa keemasan bagi seorang gadis manis dan cerdas dari Jambi bernama Misri Puspitasari atau biasa dipanggil dengan nama Misri. Berasal dari keluarga yang sederhana, tidak pernah mengecilkan ambisi Misri untuk menjadi siswa berprestasi di sekolahnya. Sang ayah adalah seorang buruh dan juga penjual ikan. Misri merupakan anak pertama dari 6 bersaudara, dan sebagai anak sulung, sepertinya Misri ingin menjadi contoh yang baik untuk adik-adiknya. Saat masih bersekolah di SMA Negeri 11 Muaro Jambi, gadis kelahiran 24 November 2001 ini mencetak cukup banyak prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Seperti di tahun 2018, Misri pernah terpilih untuk mewakili Provinsi Jambi di acara kegiatan kawah kepemimpinan kader yang diadakan di Ibu Kota Jakarta. Dan dalam program debat yang ada di dalamnya, Misri berhasil meraih juara 2 serta memperoleh hadiah beasiswa penuh yang kemudian ditolaknya sobat karena dia lebih mementingkan keberlangsungan pendidikan adik-adiknya. Selepas lulus SMA, Misri memang pernah kuliah, tapi dia berhenti setelah 2 semester karena faktor biaya. Misri kemudian memilih untuk bekerja agar bisa membantu keuangan keluarganya. Jalur yang ditempuh Misri saat itu adalah menggeluti dunia modeling, di mana pada tahun 2019 dirinya berhasil terpilih menjadi Bujang Gadis Jambi. Lalu pada tahun yang sama, Misri juga berhasil menjadi finalis Duta Muslimah. Selain berjuang mewujudkan mimpinya di dunia model untuk menambah pundi-pundi uangnya, Misri juga bekerja di sebuah dealer motor di Jambi. Kemudian pada tahun 2020, Misri menjadi tenaga kontrak di kantor OJK Jambi dan menjadi resepsionis di sana. Setelah itu Misri menjadi finalis Duta Inklusi Keuangan 2020 OJK Jambi. Betul-betul profil gadis muda berprestasi dan bekerja keras ya. Sebagian besar hasil kerjanya dia berikan kepada ibunya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seolah merasa Jambi telah cukup memberikan pengalaman dalam hidupnya, di tahun 2021 Misri memutuskan untuk berpetualang di kota yang lebih besar yaitu Jakarta. Misri ingin mengasah bakatnya dalam dunia modeling di sana. Dia menganggap di Jakarta pasti kesempatan-kesempatan di dunia modeling dan entertainment lebih banyak. Dan untuk memenuhi kebutuhannya di sana, Misri juga bekerja sebagai tenaga marketing apartemen, juga menjadi agen properti. Kematangan diri serta kecantikan alami yang dimiliki Misri menjadi bekal utamanya untuk bisa berhasil dalam pekerjaannya tersebut. Namun sobat, di tengah-tengah kebahagiaan Misri dalam menjajal dunia baru di kota Jakarta itu, di tahun 2022 sebuah kabar duka datang. Sang ayah yang memang sebelumnya telah sakit harus pergi untuk selamanya. Tentu hal ini kemudian memutar dunia keluarga Misri 180 derajat, terutama untuk Misri sendiri.
Setelah kepergian sang ayah, Misri menjadi satu-satunya tulang punggung di keluarga. Beratnya beban dan banyaknya kebutuhan membuat sang gadis berprestasi beralih profesi. Misri memutuskan untuk menjadi LC. Tugasnya adalah menemani pria-pria hidung belang untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah yang bisa dia kirimkan ke rumah setiap bulannya. Misri mulai aktif menawarkan jasanya, dan dengan kecantikan serta kecerdasannya tentu tidak sulit bagi Misri untuk mendapatkan klien-klien kelas kakap. Pada tahun 2024, Misri berkenalan melalui media sosial dengan seorang pria yang ternyata adalah pejabat kepolisian di Nusa Tenggara Barat bernama Kompol Y. Tapi hubungan Misri dan sang kompol saat itu hanyalah kenalan biasa. Sampai akhirnya pada tanggal 15 April 2025, sang kompol dengan tiba-tiba menghubungi Misri yang saat itu sedang bekerja di Bali. Dia kemudian mengajak Misri untuk datang ke Lombok, menemaninya berlibur di Gili Trawangan. Semua biaya akomodasi, transportasi akan ditanggung oleh sang kompol, termasuk biaya jasa menemani semalam sebesar 10 juta rupiah, sobat. Mendengar ajakan ini, Misri tentu saja segera mengiyakan. Pertama karena dirinya memang belum pernah ke Lombok, dan yang kedua keluarganya sedang membutuhkan biaya yang cukup besar, di mana ada adiknya yang mau masuk kuliah dan yang paling kecil mau masuk TK. Dengan bayaran 10 juta semalam tentu akan cukup untuk membayar semua kebutuhan tersebut. Misri segera bersiap, dia packing, dia cari tiket dan membeli sebuah obat yang dipesan oleh sang kompol, penenang, di mana sang kompol telah mentransfer uang sebesar 2 juta rupiah untuk mendapatkan benda itu. Pada keesokan harinya, tanggal 16 April, Misri menuju pelabuhan Lombok dengan menggunakan speedboat, karena kebetulan hanya tiket speedboat lah yang saat itu tersedia. Sekitar pukul 1:30 siang waktu Indonesia Tengah, Misri sampai di Pelabuhan Senggigi Lombok. Di sana dia dijemput oleh Brigadir Nur Hadi. Mereka berdua kemudian berjalan menuju ke sebuah mobil, dan saat itu Misri cukup terkejut karena ternyata di dalam mobil ada 2 orang pejabat seragam coklat, yaitu sang kompol sendiri dan seorang rekannya yang bernama Ibda H. Misri kaget karena awalnya dia mengira bahwa ini hanya akan menjadi liburan berdua antara dirinya dan sang kompol. Rombongan itu pun bergerak, disopiri oleh Brigadir Nur Hadi. Mobil berjalan ke arah Swalayan. Di sana mereka menjemput seorang perempuan lagi yang bernama P, yang ternyata adalah rekan main dari Ibda H. Setelah itu mereka langsung menuju ke tempat tujuan, yaitu Gili Trawangan. Di tengah-tengah perjalanan, Misri dan P minum penenang yang dibawa oleh Misri dari Bali tadi. Sesampainya di Gili Trawangan pada pukul 3:30 sore, rombongan tersebut berpisah. Ibda H dan P menuju ke Villa Natya, sedangkan Misri bersama sang kompol dan Brigadir Nur Hadi menuju ke Villa Teke. Kedua villa tersebut letaknya sangat berdekatan. Sekitar 1 jam kemudian, Ibda H dan P datang ke Villa Teke. Saat itulah pesta narkoboy berlangsung, sobat. Selain penenang yang dibawa Misri, sang kompol juga ternyata telah membawa satu jenis narkoboy yang kemudian mereka konsumsi bersama-sama. Mereka pun mabora bersama akibat efek obat dan juga miras. Kesadaran pun sedikit menurun, tapi pesta terus berlangsung. Di dalam kolam kecil di villa tersebut mereka menikmati petang di Gili Trawangan. Misri sadar saat itu posisinya adalah sedang bekerja, sehingga dirinya tidak mau terlalu mabora. Jadi Misri masih bisa mengingat kejadian-kejadian di dalam kolam renang tersebut, termasuk saat si Brigadir Nur Hadi terlihat menempel ke wanita P, wanita yang dipesan oleh Ibda H. Mungkin waktu itu Brigadir sedang dalam kondisi sedikit kurang sadar ya, tapi Misri tetap merasa hal tersebut tidaklah benar, hingga dia mengingatkan sang Brigadir agar tidak mengganggu teman kencan abang-abangannya. Pesta terus berlangsung sampai pada sekitar pukul 6 sore mereka bubar. Sang kompol naik ke tempat tidur untuk beristirahat. Ibda H dan P kembali ke vilanya. Brigadir Nur Hadi tetap berada di sekitar kolam renang mengobrol dengan Misri. 20 menit kemudian Ibda H datang lagi seorang diri ke Villa Teke, duduk di sekitar area kolam dan tampak melakukan video call dengan seorang yang tidak Misri kenal. Setelah itu Ibda H pergi lagi.
Pada pukul 8 kurang 5 menit, Misri merekam tingkah Brigadir Nur Hadi yang masih berada di dalam kolam. Misri rekam saat itu karena dia merasa tingkah si Brigadir ini lucu. Hanya sekitar 7 detik video tersebut. Kemudian Misri memutuskan untuk mandi-mandi. Dia pun berjalan ke dalam kamar. Sang kompol masih tidur di atas kasur. Misri berjalan sembari memainkan handphonenya, dan saat dia melihat ke arah teras, dia lihat Ibdaha celingak-celinguk. Karena Misri berpikir bahwa sang Ibda sedang mencari sang kompol, maka Misri berinisiatif untuk membangunkan sang kompol. Setelah sang kompol bangun dan mengetahui jika Ibdaha sedang mencarinya, Misri kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Di sana dirinya membersihkan diri total. Setelah itu dia merias diri di dalam kamar mandi tersebut juga karena meja rias ada di dalam kamar mandi itu. Sekitar kurang lebih 20 menitan lah Misri berada di dalam kamar mandi. Setelah merasa dirinya sudah cantik dan rapi dan wangi, dia keluar dan menemui sang kompol. Ibdaha sudah tidak ada di dalam ruangan saat itu. Misri mengajak sang kompol berbincang-bincang di teras villa. Sekitar pukul 9 malam, Misri masuk lagi ke dalam kamar. Dari arah kamar dia melihat ada botol air mengambang di atas kolam. Karena penasaran, Misri pun berjalan ke kolam bermaksud untuk mengambil botol tersebut, sobat. Tapi alangkah terkejut dirinya saat melihat ada sesosok tubuh berada di dasar kolam yang tidak lagi bergerak. Tubuh Brigadir Nur Hadi. Misri panik dan memberitahu sang kompol. Saat itu sang kompol juga tampak terkejut dan segera berlari ke arah kolam, masuk ke air, kemudian membopong tubuh Brigadir Nur Hadi ke atas kolam dibantu oleh Misri yang ada di atas. Sang kompol kemudian memerintahkan kepada Misri untuk menelpon Ibdaha. Sekitar 5 menitan kemudian Ibdaha masuk ke kamar, juga tampak panik saat itu dan segera melakukan beberapa panggilan. Sang kompol berusaha melakukan penyelamatan pertama kepada brigadir saat itu. Sampai akhirnya pihak hotel dan karyawan klinik terdekat masuk ke kamar untuk melakukan upaya penyelamatan juga. Saturasi brigadir saat itu masih 42. Segala upaya mereka lakukan di villa tersebut, tapi sang brigadir tidak juga sadar. Maka akhirnya mereka memutuskan untuk membawa sang brigadir ke klinik. Ibdaha memerintahkan Misri untuk pindah dulu ke Villa Natia bersama si P, di mana saat itu Misri cukup terkejut karena barang-barangnya sudah di-packing rapi. Jadi dia tinggal jalan saja ke Hotel Natia. Sampai di sana Misri tidak mengetahui apa yang terjadi kemudian pada Brigadir Nur Hadi. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 10 malam datang sebuah kabar duka. Brigadir Nur Hadi tidak bisa diselamatkan. Misri semakin stres. Dirinya tidak menyangka ada di dalam pusaran peristiwa hilangnya nyawa sang brigadir. Tapi sang kompol terus berusaha menenangkannya. Misri tetap terpukul akan kejadian ini, sehingga dirinya memutuskan untuk menenangkan diri beberapa hari di Pulau Lombok. Dan setelah menerima pembayaran 10 juta rupiah dari sang kompol, Misri langsung mengirimkannya kepada keluarga. Kehidupan Misri pun kemudian berjalan seperti biasa dan masih menggeluti dunia yang sama. Entah Misri tahu atau tidak, tapi yang pasti pada tanggal 1 Mei 2025 Polda Nusa Tenggara Barat melakukan ekshumasi terhadap makam Brigadir Nur Hadi, di mana pihak keluarga sang brigadir awalnya percaya saja ketika diberitahu bahwa penyebab hilangnya nyawa sang brigadir adalah karena tenggelam di kolam renang. Tapi mereka memendam sebuah kecurigaan saat itu. Mereka melihat beberapa lebam di bagian wajah, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk melaporkan kecurigaan ini kepada pihak berwajib, hingga kemudian Polda NTB memutuskan untuk melakukan ekshumasi tersebut. Dan dari hasil otopsi ternyata kecurigaan keluarga sepertinya benar. Brigadir Nur Hadi tiada bukan semata karena tenggelam, sobat. Ditemukan beberapa bekas serangan benda tumpul di sekujur tubuhnya, dan yang fatal adalah patahnya tulang lidah yang 80% kemungkinan akibat jeratan di leher. Pihak kepolisian pun segera mendalami kasus yang telah terjadi setengah bulan lalu tersebut, hingga akhirnya memutuskan ada 3 tersangka untuk kasus ini. Misri ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 17 Juni 2025 dan ditahan sejak tanggal 1 Juli 2025, sedangkan 2 tersangka lain yaitu Kompol Y dan Ibdaha ditahan sejak tanggal 7 Juli 2025.
Menerima kabar penetapan ini, Misri kembali stres. Dia sempat menelpon sang ibu untuk memberitahukan kabar ini. Misri berkata saat itu bahwa dia heran kenapa dirinya yang saat itu mencoba membantu si korban malah sekarang jadi tersangka. Tapi tentu saja sang ibu tidak kuasa melakukan perlawanan apapun. Hingga datanglah penawaran bantuan hukum dari sebuah lembaga yang kemudian menjadi kuasa hukum resmi dari Misri. Penyidikan atas kasus ini masih terus bergulir sampai saat video ini dibuat. Siapa pelaku yang menjerat leher sang brigadir masih belum jelas. Tapi hukuman sudah mulai dijatuhkan kepada Kompol Y dan Ibda H, di mana pada tanggal 27 Mei 2025 mereka berdua diberhentikan dengan tidak hormat atau PTDH dari kepolisian setelah menjalani sidang etik dan tidak lolos uji lie detector. Ketiga orang tersangka saat ini masih mendekam di dalam jeruji besi dan dijerat dengan pasal 351 ayat 3 serta pasal 359 KUHP, di mana pasal 351 adalah mengenai penganiayaan yang menyebabkan kematian serta pasal 359 karena tersangka dianggap memberikan sesuatu kepada korban yang menyebabkan korban mengalami kondisi yang bukan sewajarnya. Elma Agustina, istri dari Brigadir Nur Hadi, berharap agar para pelaku dapat diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Brigadir Nur Hadi meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak, di mana anak bungsunya masih berumur 1 bulan sobat. Semoga keluarga korban bisa mendapatkan keadilan ya. Kita sama-sama tunggu bagaimana akhir dari kasus ini, termasuk bagaimana nasib dari Misri. Bisakah dia lepas dari status tersangka? Demikian sobat, kisah kasus kita kali ini, di mana sumber kronologi kejadian yang kita sampaikan dalam kisah ini adalah sesuai pengakuan dari Misri dan sedikit Mbak Tiwul persingkat. Semoga selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama. Terima kasih buat sobat semua yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.